Shalom semuanya, hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 52 sampai Mazmur yang ke-53. Sebelumnya, mari kita mendengarkan Alkitab suara terlebih dahulu. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud ketika Doeg, orang Edom itu, datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Selah. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantu engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Selah. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah, dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Pada ayat yang ke-1 dan kedua yang berbunyi, untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud ketika Doeg, orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Abimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau yang diasah, hai engkau penipu. Pada ayat ini sudah jelas banget ya. Ada kata-kata yang berkata, engkau merancangkan penghancuran, dan lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Pisau cukur kalau diasah pasti tajam ya. Jadi kata-katanya saya ubah menjadi, lidahmu seperti pisau cukur yang tajam. Lalu pada ayat yang ketiga dan juga 4, yang berbunyi, engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Pertanyaan yang patut kita renungkan, kita lebih mencintai kebenaran atau kejahatan? Kalau kita mencintai kebenaran, kita mencintai Tuhan karena Tuhan itu adalah kebenaran itu sendiri. Jika kita bilang lebih mencintai kebenaran tapi kita masih suka berbohong, mau menang sendiri, sering menghasut, berarti kita sebenarnya mencintai kejahatan. Kalau kita mencintai kejahatan, kita tuh anak siapa sih? Pada Roma 8 ayat 13-14 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematahkan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Allah adalah anak-anak Allah.
Ayo pada ayat yang ketujuh, yang wah banget menurut saya, yang berbunyi, lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah, dan berlindung pada tindakan penghancuran. Ini gila banget ya. Jelas banget tertulis orang itu tidak menjadikan Tuhan tempat pengungsiannya. Kalau kita nggak beristirahat di Tuhan, kita beristirahat di mana? Ke orang tua, apakah akan selesai masalah kita kalau bersandar pada orang tua? Ke orang pintar, dukun-dukun gitu? Gak mungkin, gak akan sama sekali kalau kita bersandar sama manusia. Pada Yesaya 50 ayat 10 yang berbunyi, jika ia hidup di dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah. Ya ada yang namanya Batak, yang artinya yang percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Kesimpulan dari Mazmur 52 ini, orang yang hidup dipimpin oleh Allah, mencintai kebenaran, dan pas mengandalkan Tuhan, akan diberkati Tuhan selama hidup kita. Ayat penutup dari Mazmur 52 ini, saya ambil dari Efesus 2 ayat 14 yang berbunyi, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok perpisahan, yaitu perseteruan. Lalu kita lanjut pada pasal yang ke-53. Sebelumnya, mari kita dengarkan Alkitab Suara. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepung. Mereka akan dipermalukan, sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Pada pasal ini, saya akan lebih fokus dengan ayat yang ke-1 yang berbunyi, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Saat saya baca ayat ini, saya kaget banget. Karena ada ya orang yang tidak percaya sama Tuhan, tapi sampai separah ini, ngatain Tuhan. Kita tahu ya bahwa kita tuh nyebut nama Tuhan aja tuh nggak boleh. Karena tertulis pada 10 perintah Allah. Perintahnya yang ketiga, yaitu pada Keluaran 20 ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan.
sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dan pada kasus ini, mereka para orang bebal yang tidak percaya kepada Tuhan memanggil nama Tuhan dengan sembarangan dan juga berkata, tidak adanya Tuhan. Padahal udah banyak banget mujizat dari Tuhan yang dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Contohnya apa? Di rumah sakit aja oksigen sekarang tuh bayar. Tapi dari Tuhan kita dapat gratis. Contohnya, ada nggak? Ada dong. Di Alkitab tuh ada yang namanya Nabi Yusuf. Tertulis di Kejadian 39 ayat 2 yang berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Kita akan selalu dibenarkan, selalu hidup, kita akan tentram karena semua yang kita kerjakan akan berhasil. Kejadian 24 ayat 40a. Tuhan yang di hadapannya aku hidup, mengutus malaikatnya menyertai engkau, dan akan membuat perjalananmu selalu berhasil. Selalu berhasil. Dan juga pada Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Amin, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.